warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang pertama akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Vika Aprilia Hadirah. Vira Sofiana Agustin Hadirah. ya. Hari ini berangkat semua ya? Ya. Untuk pembelajaran minggu ini kita akan mempelajari bab tentang hutang piutang. Yang dalam kegiatan pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu membenarkan ketentuan hutang piutang. Yang kedua, menunjukkan sikap menerima ketentuan dalam hutang piutang. Yang ketiga, membiasakan sikap tanggung jawab, jujur dan amanah dalam berhutang. Yang keempat, menunjukkan sikap disiplin dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mampu menjelaskan pengertian hutang piutang, menyebutkan rukun dan syarat hutang piutang, dan mengidentifikasi ketentuan hutang piutang. Ya. Untuk yang pertama, Ibu akan menerangkan terlebih dahulu ya. Yang pertama, pengertian hutang piutang. Pengertian hutang piutang. Hutang piutang menurut bahasa diartikan sebagai memutus, ya. Secara bahasa diartikan memutus. Sedangkan secara istilah diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada seseorang bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang telah diberikan itu kepada seseorang yang telah meminjaminya dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu itu dengan jumlah yang sama dan juga dalam waktu yang telah disepakati, ya. Itu akan menuliskan itu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dalam waktu Yang disepakati. ya. Pintar Mbak Rika. Ya. Untuk dalilnya sendiri ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Untuk dalilnya akan Ibu bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afu katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Untuk artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu akan kembali. Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Ayat ini itu menunjukkan kepada seseorang yang berpiutang untuk memberikan bantuannya kepada orang lain dengan cara memberikan hutang, dan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sisi orang yang berhutang itu diperbolehkan untuk berhutang untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dia itu
diwajibkan untuk mengembalikan pinjamannya itu dengan jumlah yang sama. Untuk selanjutnya yaitu hukum hutang piutang. Hukum hutang piutang itu sendiri diperbolehkan, ya. Hukumnya itu diperbolehkan. Namun dalam hukum tersebut itu bisa sesuai dengan kondisinya, bisa berubah sesuai dengan kondisi yang ada. Yang pertama, mubah bagi orang yang berhutang, sedangkan orang yang memberikan hutang itu hukumnya itu sunnah, sebab ia termasuk orang yang menolong sesamanya. Itu yang pertama. Yang kedua ada wajib. Wajib ini itu untuk orang yang berhutang dan untuk orang yang menghutangi. Karena dalam misalnya itu orang yang berhutang itu dalam keadaan terdesak, maka orang yang dihutangi itu wajib untuk meminjaminya, ya. Dan yang terakhir ada hukumnya itu haram. Haram di sini itu karena apa? Karena dilakukan ya karena kegiatannya itu tidak sesuai dengan syariat, ataupun dilakukan karena melanggar aturan syariat. Misalnya berhutang untuk membeli minuman-minuman keras, berjudi dan sebagainya, ya. Selanjutnya ada rukun dan syarat hutang piutang. Rukun yang pertama itu ada 2 orang yang berakad, ya. Berakad. Yang pertama ada 2 orang yang berakad. Yang kedua ada harta yang dipinjamkan, kan? Dipinjamkan. Yang ketiga adanya sigot ijab kabul, gitu. Ya. Yang untuk 2 orang yang berakad ini mencakup siapa saja? Yang pertama mencakup orang yang berhutang, dan yang kedua adalah orang yang dihutangi, ya. Untuk yang pertama yaitu orang yang memberikan hutang. Syaratnya itu apa? Yang pertama, merdeka, balik, berakal sehat, dan mampu membedakan mana yang baik dan juga yang buruk. Untuk syarat orang yang berhutang sendiri ada merdeka, balik, dan berakal. Terus untuk harta yang dihutangkan ataupun yang dipinjamkan itu syaratnya gimana? Syaratnya yang pertama adalah harta itu yang berupa padanan. Maksudnya ada padanannya, misalnya uang, terus misalnya lagi benda-benda yang dapat ditimbang atau dihitung, misalnya beras itu. Wow. Ya. Terus yang kedua ada kadar dan sifatnya itu diketahui. Misalnya hartanya itu kadarnya berapa? Misalnya dipinjami 10.000, ya berarti mengembalikannya harus 10.000. Selanjutnya ada sigot ijab kabul. Dalam sigot ijab kabul ini diucapkan oleh 2 orang yang berakad. Yang pertama itu saya menghutangimu, berarti itu yang memberikan hutang. Nah kalau yang kabulnya sendiri, nih kabul diucapkan oleh yang berhutang, ya. Misalnya saya menerimanya, itu. Selanjutnya ketentuan hutang piutang. Untuk ketentuan hutang piutang sendiri, yang pertama yaitu sangat dianjurkan untuk ditulis dan disaksikan walaupun itu tidak wajib. Yang kedua, memberikan hutang tidak mengambil keuntungan dari harta yang dihutangkan. Yang ketiga, melunasi hutang dengan cara yang baik dan tidak menyakiti. Yang keempat adalah berhutang dengan
misalnya sakit terus tidak punya uang baru Kelaparan. berhutang ya, misalnya lagi kelaparan tuh. Dan selanjutnya yaitu jika terlambat membayar dan dengan alasan kesulitan keuangan, maka hendaknya yang berhutang itu bilang kepada orang yang menghutangi ya. Selanjutnya yaitu segera berusaha untuk melunasi hutangnya. Dan untuk pihak yang menghutangi, bila pihak yang berhutang itu ada kesulitan dalam membayar karena masalah kesulitan keuangan ya, sebaiknya memberikan tenggang waktu lebih ya untuk melunasi hutang tersebut. Selanjutnya ada adab hutang piutang. Untuk adab hutang piutang sendiri dalam Islam adalah yang pertama, seseorang tidak memberikan hutang dan tidak seseorang itu kan memberikan hutang tetapi tidak mengambil keuntungan dari yang dihutanginya. Berarti kalau misalnya memberikan hutang 50.000, uang 50.000, maka harus dibayar 50.000, tidak boleh menambahkan uang lagi. Misalnya 50.000 menjadi 60.000, itu tidak boleh ya. Terus yang kedua, menuliskan perjanjian secara tertulis disertai saksi yang bisa dipercaya. Yang ketiga yaitu seseorang yang berhutang harus berniat dengan sungguh-sungguh untuk melunasi hutangnya dengan harta yang halal. Yang keempat, berhutang kepada orang yang penghasilannya halal. Yang kelima, berhutang dalam keadaan darurat atau terdesak. Yang keenam, tidak boleh melakukan hutang piutang disertai dengan jual beli. Yang ketujuh, jika ada keterlambatan dalam mengembalikan ataupun melunasi hutang, maka segera memberitahukan kepada pihak yang berpiutang dengan baik. Yang kedelapan, pihak yang berpiutang hendaknya memberikan toleransi waktu jika pihak yang berhutang mengalami kesulitan dalam pelunasan. Selanjutnya yaitu menggunakan uang hasil berhutang dengan benar. Yang terakhir yaitu berterima kasih kepada yang berpiutang atas bantuannya. Untuk selanjutnya yaitu tentang hikmah hutang piutang. Bagi orang yang berpiutang, hikmahnya yaitu menanamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya dan rizkinya. Yang kedua, memupuk sikap peduli dan empati terhadap orang yang membutuhkan. Menumbuhkan rasa solidaritas ya, rasa untuk membantu sesama manusia. Yang keempat yaitu mempererat tali silaturahmi persaudaraan. Yang kelima yaitu menambahkan pahala karena sebagai ladang untuk ibadah. Terus untuk yang berhutang bagaimana hikmahnya? Yang pertama, menguji kesabaran dan keimanan. Yang kedua, kesulitan hidup menjadi berkurang, beban hidup menjadi ringan, dapat membantu terpenuhi kebutuhan lainnya, maksudnya kebutuhan hidupnya itu dapat terpenuhi. Selanjutnya yang terakhir yaitu membuka lapangan usaha dalam modal uang hasil berhutang. Coba untuk sampai di sini paham belum? Paham. Paham. Coba untuk kesimpulannya bagaimana? Coba Mbak Vika disampaikan sepahamnya saja. Ya, silakan. Hutang piutang Ya. memutus. Ya, berarti memutus secara bahasa ya. Ya, benar. Udah benar, udah bisa. Untuk minggu selanjutnya bisa dipahami lagi di rumah. Dan untuk tugas kalian yaitu membuat kelompok terdiri dari 2 siswa, kemudian melakukan akad hutang piutang, belajar untuk mempraktekkan akad hutang piutang.
ya. Bagaimana caranya berhutang, bagaimanakah caranya untuk menghutangi, ya. Dibuat simulasi praktikumnya. Kalian bisa membuat dan direkam dalam bentuk video di rumah. Nanti bisa diupload di YouTube, ya. Sampai di sini paham belum? Paham. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materinya, masih belum bisa dipahami. Kalau misal materinya belum bisa dipahami lagi, bisa dipelajari di rumah lagi dan bisa ditanyakan kepada Ibu untuk tugasnya. Apabila masih belum dipahami, Ibu cukupkan karena waktunya sudah habis. Semoga materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bermanfaat dan bisa kita pelajari lagi untuk minggu kedepannya, yaitu tentang hiwalah, ya. Dipersiapkan ya, dan jangan lupa untuk tugasnya bisa dikumpulkan paling lambat minggu depan, ya. Ibu tutup